Halo, kedengaran suara saya? Terdengar, Pak. Oke, slide saya kelihatan ya, sudah kelihatan ya. Sudah, Pak. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebenarnya saya mohon maaf terlambat karena kalau di rumah laptop saya tidak sebagus kalau di kampus, jadi agak nunggu lama menyiapkannya. Oke, jadi eh, jatah saya itu tinggal minggu depan ya, sehingga memang kita agak buru-buru untuk menyelesaikan materi. Karena minggu berikutnya itu nanti sudah masuk B5 dan setelah itu kita akan UAS kan gitu. Oke, jadi hari ini kita akan lanjutkan terkait dengan pembahasan kita yang pertemuan terakhir ya. Pertemuan terakhir kita sudah bisa mendefinisikan yang namanya adalah fungsi radial maupun fungsi angular ya. Yang kemarin sudah apa namanya sudah kita sudah saya share itu di mana di di eh, Google Classroom masing-masing, tabelnya itu ya, sehingga kita akan mendapatkan yang namanya adalah fungsi radial dan fungsi angular. Hari ini kita akan tetap membahas itu ya, cuma kita lihat bagaimana aplikasinya ya. Oke, saya lanjutkan. Sekali lagi, karena banyak temanmu yang tidak hadir, nanti materinya akan saya share dalam bentuk PDF dan nanti bisa bisa Anda gunakan sebagai materi untuk belajar dan tidak ada yang namanya adalah pengumpulan tugas atau resume materi. Oke, kita mulai. Jadi kemarin kita sudah bisa mendefinisikan bahwa yang namanya fungsi gelombang dari atom hidrogen itu digambarkan sebagai kombinasi antara fungsi angular yang komponennya adalah R di sini sama sudut yang itu adalah merupakan fungsi angular sama fungsi radial. Jadi nanti kita akan bisa menggambarkan keadaan elektron dengan kombinasi yang namanya adalah bilangan kuantum. Karena kemarin kita tahu kalau fungsi radial yang R itu nanti akan sangat tergantung pada N sama L, bilangan kuantum azimut. Sedangkan kalau untuk angular yang ini ya nanti akan sangat tergantung pada bilangan kuantum azimut sama yang namanya adalah bilangan kuantum magnetik ML ya. Sehingga nanti kita akan bisa mendapatkan yang namanya adalah fungsi gelombang tadi. Ya, fungsi gelombang dari si atom hidrogen di sini. Yang di sini komponennya adalah apa? Ya, R begini sama yang kemarin itu. Nah, sehingga kalau kita mendapatkan kombinasi-kombinasi dari bilangan kuantum ini, kita masukkan ke sini, nanti kita akan punya apa ya? Misalkan fungsi gelombang atom hidrogen yang elektronnya menempati misalkan adalah 100. Kalau dia 100, maka kita tahu elektron itu nanti akan menempati N-nya sama dengan 1, L-nya sama dengan 0, terus ML-nya sama dengan 0 ya. Kalau ini kita gambarkan dalam sebuah orbital, maka dia menempati orbital apa? 1s kan gitu ya. Nah, karena kita sudah bisa menemukan yang namanya adalah fungsi gelombangnya ya dari atom hidrogen ini, maka kita bisa ya istilahnya menghitung ya beberapa aplikasi yang nanti ingin kita dapatkan. Yang pertama, kita ingin menghitung semisal di sini adalah bagaimana sih probabilitas kita menemukan yang namanya adalah elektron. Jadi elektron itu kalau misalkan dia mempunyai kombinasi bilangan kuantum H100, sebenarnya distribusinya bagaimana? Ya, jadi distribusi elektronnya bagaimana? Nah, kita ingin mencari bagaimana probabilitas terbesar di mana kita akan menemukan elektron kalau elektron itu menempati ruang yang namanya adalah 1s. Ya, 1s. Nah, bagaimana caranya ya? Kita kembalikan ke teori yang sebelumnya. Kita bisa menghitung probabilitas menemukan partikel dengan begini kan? Masih ingat nggak? Ini kita kalikan dengan bilangan konjugatnya kan begini. Kalau misalkan ini dimensinya cuma satu, maka di sini adalah dx kan gitu. Atau ini kan pasangan konjugatnya. Kalau dia mengandung bilangan imajiner, kalau misalkan ini i, maka pasangannya kan min i. Tetapi kalau tidak mengandung bilangan imajiner, ya kan bisa langsung kita apakan? Kita kuadratkan begini kan gitu. Sehingga kalau kita ingin mencari bagaimana distribusi elektronnya si atom hidrogen, maka ya kita masukkan ke dalam sebuah rumus ini. Nah, sehingga nanti kita akan bisa menggambarkan yang namanya adalah apa?
distribusi si elektron tadi. Ya, distribusi elektron dari si atom hidrogen. Oke, sampai di sini dulu. Oke, sudah ya. Nanti kalau mau mencatat, tapi kan nanti saya bagikan ini. Oke, jadi sekali lagi kita akan bisa apa namanya menggambarkan bagaimana distribusinya ya. Jadi sekali lagi kita menggunakan yang namanya adalah persamaan itu ya. Jadi kita masukkan ke dalam mencari probabilitas ini. Nah, semisal saya ingin mencari bagaimana sih distribusi elektron kalau dia menempati orbital 2px kan gitu. Nah, kalau 2px kita akan tahu berarti di sini ya. Kalau 2px. Kalau 2px berarti di sini adalah n-nya sama dengan berapa? 2, L-nya sama dengan 1, ya kan? ML-nya ini sama dengan 0. Sehingga persamaan atom hidrogennya sebenarnya fungsi gelombangnya itu adalah ini. 2, ini adalah 1, ini 0. Dan nilainya bagaimana? Ya nilainya adalah dari tabel kemarin. Ya, dari tabel kemarin. Karena ini kan mengandung apa? Yang namanya adalah fungsi radial. Ya, fungsi radial ini adalah fungsi apa? Fungsi angular. Sehingga kalau yang ini fungsi radialnya bagaimana? Ya, berarti kan fungsi radialnya di sini adalah apa? Dia 2, di sini adalah L-nya adalah 1. Nah, kalau 21 ya Anda harus kembali ke tabel yang kemarin. Ya, ingat ya, tabel kemarin. Kalau misalkan kombinasinya adalah ini kan N-nya sama dengan 2, L-nya sama dengan 1. Nah, ini kan ada fungsi gelombangnya kan gitu. Terus yang angular bagaimana? Sama, yang angular berarti di sini adalah kombinasinya itu adalah apa? Ini adalah 1, ini adalah apa? 0 kan gitu. Nah, Anda cari kemarin kombinasinya. Dan ini kita dapatkan yang tadi, yang kemarin, dua persamaan matematika. Akhirnya ini nanti dikalikan aja kan gitu. Jadi sebentar. Di sini dikalikan dengan yang Y itu. Nah, ya, salah satu bukan fungsi gelombang, Y ya. Nah, Y. Jadi ini nanti akan masuk ke sini, nilainya ini juga masuk ke sini. Akhirnya saya akan mendapatkan sebuah fungsi matematika, ya. Nah, kalau fungsi matematika itu nanti kita plot, ya, kita plot bagaimana distribusinya, walaupun kalau yang ini adalah masih di apa namanya kita gambarkan dalam bentuk apa dimensi satu ya, jadi hanya ke arah sumbu x saja dimensi satu, kan eh, kan apa namanya kalau kita menggambarkan sebuah ruang itu kan bisa dimensi tiga ya x y z, tapi di sini kita gambarkan dia ya ini kan apa dimensinya kan sebenarnya kan bukan dimensi tiga ya. Kalau yang di apa namanya yang y di sini itu nanti akan oh sebentar ini dimensi dua ya x y ya, jadi ini dimensinya dimensi dua. Nah, sehingga kalau ini nanti kita plot, kita akan mendapatkan bentuknya adalah semacam ini. Ini kalau dia dalam bentuk 2px, sehingga ini yang nanti akan kita kenal bentuknya adalah bentuk orbital yang begini. Yang kalau di kimia dasar itu diajarkan begini bentuknya.
Ya, jadi bentuknya adalah ini. Nah, ini menandakan apa? Bahwa si elektron-elektron itu pasti nanti akan posisinya akan ada di sini. Ya, jadi sepanjang begini. Ya. Nah, kalau misalkan di luar ini, misalkan ini, berarti kita tidak mungkin menemukan elektron. Kita menemukan elektron itu ada di ruang-ruang ini. Jadi kita menemukan elektron di sini. Jadi kita menemukan elektron. Nah, jadi ini adalah ruang yang ditempati oleh elektron. Jadi kita mendapatkan ini. Yang inti atom di mana? Ya, inti atom pasti di sini. Makanya kan apa sih elektron dia tidak akan bisa gabung ke sini. Pasti kan ada namanya adalah daya tolak menolaknya kan. Ini. Nah, ini adalah ruangnya di sini. Dan nanti kita akan mengenal ada konsep yang namanya adalah densitas elektron. Ya, densitas elektron atau yang kalau orang kimia itu adalah awan elektron. Ya, gambarkan semacam ini. Ini menggambarkan apa? Probabilitas sekali lagi. Jadi menggambarkan apa? Probabilitas. Semakin tajam warnanya, biasanya disimbolkan warnanya semakin tajam ya kayak begini. Itu menandakan apa? Kemungkinan kita menemukan elektron itu tinggi. Jadi kita menemukan elektron dari untuk apa orbital px itu paling besar ada di ruang mana ya di sini di tengah-tengah ini. Ini adalah peluang yang paling besar kita menemukan. Nah, ini jadi kita bisa menggambarkan yang namanya adalah tadi, ini adalah distribusi si elektron kalau dia menempati orbital yang namanya adalah 2px. Akhirnya kita dapatkan bentuk ini. Bentuk inilah yang nanti, sekali lagi yang Anda kenal di kimia dasar, di SMA, kenapa kok misalkan si bentuk orbital px itu digambarkan model begini. Nah, kita menggambarkan begini, ya. Terus yang berikutnya, kalau misalkan 3px, nah 3px berarti kan yang membedakan dengan yang sebelumnya itu adalah apa? Dua di sini. Kalau nanti itu kita plot juga bagaimana distribusinya, ya dengan menggunakan rumus ini, kita dapatkan ternyata modelnya adalah begini. Jadi ada dua kulit di sini. Ya, ini yang seringkali kita sebut sebagai kulit ya. Yang ini adalah ruang yang pertama di sini, terus nanti ada ruang yang kedua di sini. Ya, jadi kita bisa menggambarkan bentuknya. Jadi ada bentuk yang pertama ini, terus ada bentuk yang kedua di sini. Ya, jadi si elektron itu nanti akan bisa menempati di dua ruang ini ya, satu, dua. Nah ini adalah ya apa namanya kita mengeplot distribusi si elektron ya, yang mungkin ditempati oleh yang namanya adalah orbital 3px. Dan nanti kita akan ada ruang-ruang yang tidak mungkin ditempati oleh si elektron. Contohnya adalah ini. Inilah ruang-ruang yang tidak ditempati oleh elektron. Yang di luar bentuk ini ya. Di luar bentuk ini sama di luar bentuk ini. Ini ada ruang-ruang yang tidak ditempati elektron. Yang nantinya kita kenal sebagai node. Kalau di fungsi gelombang. Ya, makanya kan di awal-awal kan disampaikan bahwa kita tidak mungkin menemukan sebuah partikel pada node dalam gelombang kan kita gambarkan kan begini. Nah, node itu adalah tatkala ini ketemu di X di sini. Nah, kita tidak bisa menemukan partikel di sini. Ya, nah ini nanti kalau kita visualisasikan, kita akan mendapatkan bentuk ini. Oke, ada pertanyaan? Oke, sudah ya. Nanti nggak usah dicatat, nanti akan saya share. Kalau mau nyatat ya, Mbak, nggak apa-apa. Oke, sudah ya. Saya lanjutkan. Oke. Ya, yang ini ya, yang kemarin ya. Jadi yang kemarin kita sudah bahas kalau ini misalkan adalah fungsi radial. Coba kita kembali ke fungsi radial dulu.
Ya, jadi ini adalah fungsi radial dari si atom hidrogen ya. Sekali lagi, fungsi radial itu nanti kita akan bisa mendapatkan ya apa namanya dia tergantung pada bilangan kuantum utama sama bilangan kuantum apa namanya azimut. Dan memang ini di buku yang lain ya. Di buku yang lain ya sebenarnya nilainya sama dengan yang kemarin sebenarnya ya. Kalau Anda bingung, Anda pakai persamaan atau fungsi radial yang kemarin itu nggak apa-apa. Tapi kalau di buku ini ya buku sumber literaturnya beda. Ini nanti ya dia menggunakan rumus ini yang dimana nanti akan ada apa namanya definisi yang namanya ini ya. Tetap nanti ya yang namanya adalah A0 adalah apa radius Bohr ya. Jadi radius Bohr. Sedangkan R itu adalah ya variabel radial. Sekali lagi, tatkala kita berbicara fungsi radial, maka menggambarkan sebuah ketergantungan ya atau ya ya ketergantungan lah elektron itu terhadap apa jaraknya. Jadi misalkan inilah inti atom, nah ini adalah R kan gitu. Ini baru elektron. Nah, perilaku-perilaku terhadap R inilah, terhadap jarak inilah yang nanti akan digambarkan dalam sebuah namanya adalah apa fungsi radial. Nah, jadi menggambarkan apa tadi ya sifat dari elektron yang mempertimbangkan ketergantungan atas jarak jarak elektron ke inti atom. Nah, itu adalah gambaran sebagai dalam apa fungsi radial. Sehingga nanti pun kita juga akan bisa istilahnya mendefinisikan bagaimana sih distribusi elektron. Jadi distribusi elektron, jadi misalkan ini inti atom. Nah, ini dalam misalkan adalah N sama dengan 1, distribusinya bagaimana? Ya distribusinya. Bagaimana peluang kita menemukan sebuah apa elektron? Sekali lagi, yang membedakan antara mekanika klasik dengan mekanika kuantum adalah tadi apa menentukan posisi dari elektron. Kalau dalam mekanika klasik kita bisa menentukan posisi-posisi elektron itu secara pasti, akan tetapi dalam mekanika kuantum kita tidak bisa menentukan posisi-posisinya itu secara pasti, akan tetapi melalui apa ya probabilitas itu ya. Dan dalam mekanika kuantum, ruang-ruang yang ditempati oleh elektron itu nanti digambarkan tadi yang namanya adalah fungsi radial dan juga fungsi apa angular ya penggambarannya. Oke, saya lanjutkan. Nah, kalau mau catat silakan catat dulu. Saya kasih waktu 1 menit. Ya, kalau bingung nggak apa-apa. Ada pertanyaan? Oke, selanjutkan. Nah. Oke, nah ini adalah apa? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, jadi ini adalah distribusi bagaimana kita menemukan yang namanya adalah elektron. Kalau kita melihatnya adalah didasarkan pada fungsi radialnya, ya fungsi radial. Sumbu apa namanya? Sumbu apa itu? Sumbu X-nya itu adalah R per A0 ya. Jadi R per A0. Ya, R itu apa ya tadi? R itu nanti dia menggambarkan jarak antara ini ke elektron. Itu adalah R. Sedangkan A0 di sini itu adalah apa? Radius Bohr. Nah, radius Bohr. Nah, itu adalah sumbu X-nya. Sedangkan sumbu Y-nya itu menggambarkan sebagai fungsi gelombang dari fungsi gelombang radialnya. Ya, itu adalah di sumbu
sumbu Y-nya. Tapi menurut saya ya Anda tidak usah terkacaukan dengan sumbu Y. Yang penting kita di sini kan belajar yang namanya adalah sebuah distribusi. Distribusi itu adalah ya, bagaimana dia nanti elektron itu misalkan dalam sebuah jarak itu distribusi kita posisi-posisi yang sangat besar itu kita menemukan di mana kan sederhananya gitu. Nah, coba kita lihat di sini ya. Ini adalah 1S. 1S berarti fungsi radialnya berarti adalah apa? N-nya sama dengan 1, L-nya sama dengan 0. Ya, atau dia tadi orbitalnya adalah 1S. Kalau ini nanti kita gambarkan distribusi elektronnya, kulit S, kita akan mendapatkan ya distribusinya adalah modelnya begini. Ya. Nah, begini. Ya. Jadi ini adalah untuk 1S. Nah, bagaimana kita membacanya? Jadi kalau kita membacanya adalah, jadi distribusi yang kurva yang atas ini, kita fokusnya di kurva yang atas ya. Jadi kalau kita bicara kurva yang atas di sini, maka kita akan dapatkan kalau dia di posisi yang puncak begini, maka itu menandakan adalah probabilitas terbesar kita menemukan sebuah si atom, sehingga nanti elektron, bukan atom, elektron, sehingga nanti kalau ini kita tarik ke sini ya kita akan mendapatkan sebenarnya ini adalah posisi yang terbesar dia ya. Jadi posisi yang terbesar dia itu ada di mana, nah ini nanti akan bisa kita lihat di sini ya, di sini ya. Nah ini kalau untuk kalau untuk posisi 1S. Kalau misalkan untuk posisi 2S, maka kita akan mendapatkan bahwa distribusinya itu ada, ya ini masih ada kecil begini, terus dia agak membesar begini. Artinya kita menemukan menemukan posisi terbesar. Kalau yang ini ya, berarti kan posisi terbesarnya kan ini kan R per A0 ya. Ini kan sumbu X-nya kan R per A0. Nah, ini kan angkanya adalah 10. Cuma saya lupa ini satuannya apa. Kayaknya sisi nanometer ya satuannya. Ya, jadi ini adalah R per A0. Kan gitu. Nah, sehingga nanti ini bisa kita tebak. Kalau ini angkanya ada ya, ini bisa kita tebak. Kalau ini kan berarti ini kan sekitar 5. Ini kan sekitar 2,5 ya. Jadi R per A0-nya itu kita menemukan elektron terbesar itu sekitar 2,5. Kalau untuk posisinya adalah 1S. Kalau dia 2S, maka kita menemukan terbesarnya ya ada di sekitar sini. Ya, sekitar 10-an ya. Jadi R per A0-nya itu adalah sekitar 10-an. Nah, nanti kita bisa tahu jarak terbesar kita bisa menemukan yang namanya adalah apa? Si elektron. Berarti kan R-nya kan bisa saya kalikan dia 2,5 kalikan dengan yang A0. Ini kan 10. Ya. Kalau begini berarti ya sekitar 10 ya. Kalau misalkan saya ambil gampangnya ada 10, berarti saya menemukan terbesar si elektronnya itu pada jarak 10 A0. Ya, 10 A0. Nah, jadi ini adalah distribusinya. Nah, begitu pula kalau misalkan yang 2P. Ya, 2P itu berarti berapa kita menemukan terbesarnya? Kalau saya lihat jaraknya di sini ya. Jarak ya, saya tidak bicara tentang bentuk kayak tadi di awal. Nah, ini saya bisa mendapatkan distribusinya model-modelnya adalah semacam ini, ya. Dan nanti ada juga kita kenal ruang-ruang yang kita tidak mungkin menemukan sebuah elektron. Misalkan adalah ini 3S. Maka di ruang-ruang ini itu adalah tidak ada apa? Ini adalah tidak ada elektron. Ya, ini adalah tidak ada apa? Elektron. Ya. Yang nantinya kalau itu digambarkan dia sebagai bentuk orbital, maka kalau orbital 3S kan bentuknya kan bisa saya gambarkan kan ini misalkan di atom kan begini, ini yang pertama, ini ada elektronnya, yang ini, terus yang berikutnya ada ruang kosong, terus ada ini berikutnya, berarti ini milik yang kedua, terus ada ruang kosong, terus ada kulit berikutnya. Nah, ini ada ruang kosong juga di sini. Nah, ini digambarkan, kalau saya gambarkan modelnya semacam ini. Jadi ada ruang-ruang kosong yang kita tidak bisa menemukan sebuah elektronnya. Itu nanti kita kenal dia sebagai apa? Node. Oke, ada pertanyaan? Nah,
Oke ya, sudah, selanjutkan. Nah, ini tadi ya. Jadi apa namanya? Ya gambarnya tadi ya, kita probabilitas kita menemukan sebuah elektron ya. Nah, ini digambarkan ini adalah fungsi kuadrat apa fungsi kuadratnya ya, fungsi kuadrat yang tadi ya. Kalau kita ingin mencari probabilitas menemukan sebuah elektron, maka kita menggunakan yang ini ya, integral ini ya. Jadi integral, nah kan gini. Nah, kita menggunakan integral itu. Ya, akhirnya nanti kita akan bisa gambarkan ya apa probabilitasnya. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Jadi ada yang namanya adalah node. Jadi node itu adalah ruang yang tidak ditempati oleh elektron. Oke, saya lanjutkan. Tadi sudah saya jelaskan. Nah, tadi penggambaran node yang tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi node itu kalau ini digambarkan dia sebagai sebuah densitas elektron ya. Jadi densitas elektron ya. Jadi kalau ini kita gambarkan dia sebagai sebuah densitas elektron. Nah, modelnya adalah semacam ini. Itu adalah node untuk yang 2s ya. Jadi pertama kita bisa menemukan elektron itu ya ada di 1s tadi kan ada kan. Kalau 2s kan sebenarnya kan ada kecil seperti ini terus besar kan gini. Apakah kita mungkin menemukan elektron yang di kecil ini, yang di mendekati inti ini? Ya mungkin-mungkin saja, ya mungkin-mungkin saja. Akan tetapi kalau kita lihat apa namanya nilai probabilitasnya, ya dia adalah kecil karena tadi sekali lagi yang sumbu y di sini itu nanti akan setara dengan yang namanya adalah probabilitas. Semakin tinggi berarti di sini probabilitasnya adalah paling tinggi kalau misalkan dia ada di puncak di sini. Ya, ada puncak di sini. Nah, sedangkan kalau yang kecil begini, maka probabilitasnya adalah sedikit. Ya, sehingga nanti kalau ini digambarkan sebagai densitas elektron, ini adalah densitas elektron ya. Densitas elektron, ya, maka kita akan bisa mendapatkan bahwa kemungkinan terbesar itu ya ada di tengah-tengah begini. Ya, ada di tengah-tengah ini. Makanya kan tadi disebut yang ini kan ada di tengah-tengah ini kan sebenarnya. Di tengah-tengah jarak antara kurva apa yang tinggi ini pasti di tengah-tengahnya ini ya. Berarti kita menemukannya adalah posisi di tengah-tengah ini. Itu kalau untuk apa namanya yang 2S ya, 2S. Nah, kalau yang 1S ya kayak bola begini, 1S itu. Yang 1S itu kayak bulat begitu ya. Bulat begitu. Nah, kita akan tahu apa namanya peluang terbesarnya kita menemukan elektron ya ada di posisi ini. Berarti pada jarak ini kita menemukan yang Kalian samsi지 masalah satu turuai uh, untuk penunjuk. sebentar, tolong yang apa namanya masih belum di mute kan, tolong segera di mute kan ya. Nanti kamu malu sendiri didengarin sama temanmu tadi, ngantuk tuh tadi ya. Oke, tolong yang sekali lagi yang belum di mute kan atau lupa di mute kan, tolong di mute kan. Nanti ada pembicaraan-pembicaraan pribadi kan repot nanti kamu diketahui oleh temanmu ya, termasuk videonya. Kadang nanti ada kamu belum berpakaian rapi, terus videonya kamu nyalakan kan repot nanti oleh temanmu itu. Ya. Oke, jadi itu adalah penggambarannya ya. Kalau ini 1s, maka densitas elektronnya itu bisa kita gambarkan dalam model begini. Ya, bulat begini. Ya, sehingga ini kan yang tadi, yang sekali lagi membedakan antara mekanika klasik dan mekanika kuantum. Nah, tetapi sekali lagi, jangan dibayangkan bahwa elektronnya itu banyak begini, jangan. Ya, tetap yang namanya hidrogen, jumlah elektronnya berapa? Satu. Jumlah elektronnya tidak banyak begini, enggak. Cuma satu. Kalau helium cuma dua, tetapi yang namanya densitas elektron itu menggambarkan apa? Probabilitas kita menemukan elektron. Semakin banyak titik-titik di sini, semakin tajam, maka probabilitasnya semakin tinggi. Termasuk orbital 1s digambarkan begini, maka probabilitas kita menemukan elektron terbesarnya ada di mana? Ya di sini. Sedangkan yang terkecil ada di mana? Ya di sini, di luar-luar ini. Ini kan sedikit kan? Titik-titiknya. Ini sedikit berarti. Ya, kalau ini adalah peluangnya paling besar, sedangkan yang di titik-titik ini peluangnya adalah apa? Paling kecil.
Tetapi sekali lagi yang namanya peluangnya paling kecil itu juga kita bisa menemukan, ya. Akan tetapi kalau jaraknya ini sudah lebih dari sini ke sini, misalkan dia ada di sini, maka tidak mungkin kita menemukan adanya apa elektron. Tidak mungkin, ya, tidak mungkin kita, karena ya sudah nol dia probabilitasnya. Jadi kalau sudah di sini, ya sudah tidak mungkin, ya tidak mungkin. Nah, jadi itu penggambaran terkait dengan fungsi radial. Oke, ada pertanyaan? Oke, sudah ya. Oke, nah sekarang adalah kalau untuk yang fungsi angular, ya, fungsi angular. Nah, fungsi angular itu nanti akan mengandung yang namanya adalah apa? Dia mengandung bilangan kuantumnya adalah yang namanya adalah bilangan kuantum azimut sama bilangan kuantum magnetik, kan gitu. Tetapi kan sebenarnya kan dua-duanya kan ada hubungan ya. Ingat ya, ini kan masih ada hubungan ya antara ML dengan yang namanya adalah L. Itu ada hubungannya. Ya, ada hubungannya. Ya, nilai ML sama yang namanya adalah L di sini. Maka bilangan kuantum magnetik itu ya disimbolkan dia sebagai ML karena memang masih ada hubungannya dengan yang apa namanya yang L di sini kan gitu. Ya. Jadi eh, jadi ini adalah bilangan angular, fungsi angular. Nah, fungsi angular itu nanti sederhananya dia nanti akan menentukan yang namanya adalah bentuk orbital. Ya, sekali lagi kita bisa menentukan yang namanya adalah apa? Bentuk orbital. Jadi bentuk orbital itu ditentukan oleh fungsi apa? Angular. Ya, sehingga ya ini tadi di awal sudah saya sampaikan. Anda di kimia dasar atau di SMA, Anda tahu ternyata bentuk apa orbital 1s itu digambarkan bulat begini. Kalau yang P tadi Px itu digambarkan dari sini. Ya, penggambaran bentuk apa orbital itu didasarkan pada yang namanya adalah apa fungsi angular. Contohnya adalah ini, nanti ada contoh yang lain. Kalau misalkan saya punya di sini adalah L sama dengan 0, berarti ini adalah ya subkulitnya adalah S ya, subselnya. Terus ini adalah ML, bilangan kuantum magnetiknya, yaitu menandakan yang namanya adalah orbital. Jadi sekali lagi, orbital itu kan menandakan ruang-ruang yang ditempati oleh sebuah elektron. Jadi bukan subselnya ya, bukan subkulitnya. Jadi yang namanya orbital itu ya kotak begini. Jadi kalau misalkan saya punya subsel subkulit S, ya S, maka dia hanya punya apa satu orbital. Kalau saya punya P, subselnya adalah P, subkulitnya adalah P, maka saya ada orbitalnya adalah apa di sini? Ada tiga. Walaupun nanti seringkali kita sebut sebagai orbital Px, orbital Pz, maupun orbital Pz. Kalau yang ini kita sebut sebagai orbital S, kan gitu. Tetapi yang namanya orbital itu ada kotak-kotak begini. Ya, jadi nanti ada satu orbital, ini ada tiga apa orbital. Ya, ngerti ya. Jadi konsep orbital ngerti ya. Jadi makanya tadi saya sampaikan yang namanya orbital itu adalah apa namanya mengandung apa? Itu ruang tadi, ruang yang ditempati oleh elektron. Kotak-kotak ini adalah ruang. Ya, ruang. Nah, karena dia ruang, maka nanti dia juga punya bentuk kan gitu. Ya, karena dia punya ruang, maka dia punya bentuk. Nah, kita bisa menggambarkan bentuknya. Ya, bentuk dari apa namanya si orbital orbital tersebut. Nah, bagaimana kita untuk orbital merekonstruksi orbital orbital itu ya dari mana ya dari fungsi ini
tadi di awal tadi kita memplot elektron dari gabungan dari fungsi angular itu yang tadi yang di awal itu. Kalau kita mengeplot dari fungsi angular, maka kita akan bisa mendapatkan bentuk orbitalnya adalah ini. Nah, ini contohnya kalau nanti fungsi angularnya, berarti kan di sini fungsi angularnya adalah L-nya adalah 0, terus di sini adalah apa? 0, kan gitu. Ini kan ada fungsi matematikanya ya. Coba dilihat di tabel fungsi angular. Ini kan, nah, fungsi matematikanya apa? Ya ini sama ini kan gitu. Nah, ini nanti kalau kita plot, yang khusus cuma ini saja, bentuknya adalah bulat begini. Ya, tetapi nanti kalau kita plot fungsi angular secara keseluruhan, ya, mengandung ini maupun juga mengandung ini, kita akan bisa mendapatkan bentuknya adalah ini. Ya, kalau dia untuk L sama dengan 0 dan S. Ya, jadi orbitalnya ini khusus untuk apa? S saja. Ya, S saja. Bentuknya adalah bulat begini. Ya, ini adalah orbital S ya. Ini kan S juga kan. Nah, jadi itu adalah kita bisa ngeplot ya. Jadi bentuk dari sebuah orbital. Oke, ada pertanyaan? Oke, saya lanjutkan. Nah, ini adalah kombinasi-kombinasinya ya. Jadi kombinasi-kombinasinya. Jadi kalau nanti kita dapatkan kombinasi-kombinasinya ya. Nah, misalkan ini ya. Nah, ini adalah L-nya sama dengan 1, ML-nya adalah 0 ya. Nah, ini bentuknya adalah PX ya. Ini adalah PX. Maka kita tahu ya fungsi angular yang pertama adalah ini, yang kedua ini. Kalau kita plotkan khusus begini, ya plot yang ini, maka kita dapatkan ya dia bentuknya adalah ini. Ya. Sehingga nanti kalau kita plotkan secara keseluruhan, maka kita akan bisa dapatkan bentuk orbitalnya adalah semacam ini. Nah, kalau ini PX. Kalau yang ini berarti ML-nya adalah plus minus 1, berarti apakah dia PZ ataukah dia apa? PZ kan gitu. Nah, akhirnya kita dapatkan bentuknya adalah ini. Ya. Nah, terus kalau yang sebentar. Kalau ini plus 1 ya, plus 1 itu kalau nggak salah sih PZ, PZ, PZ ini plus 1. Kalau yang minus 1 maka dia adalah apa? Dia adalah PZ. Nah, sehingga bentuknya adalah ini. Dan seterusnya. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan yang namanya adalah tadi bentuk dari si orbital-orbital itu ya. Nah, yang Anda sudah kenal di kimia dasar. Oke, ada pertanyaan? Oke, nanti ini saya bagi. Nah, akhirnya ini ya, nanti kalau ini sudah diplot dalam 3 dimensi, kita dapatkan itu ya. Kita dapatkan itu. Kalau ini sih menggambarkan node ya. Tadi sekali lagi nggak usah saya bahas. Node itu adalah tadi ya, kita tidak mungkin menemukan yang namanya adalah apa elektron. Node itu digambarkan yang kotak ini kayak cermin ini. Ya, ini node. Nah, termasuk juga yang ini nodenya di sini ya. Nah, ini adalah terkait dengan node dalam fungsi angular. Oke, selanjutnya. Nah, sehingga nanti kalau ini digabungkan ya tadi materi kita yang awal tadi kita punya radial probability itu. Jadi pada jarak berapa kita bisa menemukan elektron terbesarnya itu adalah radial probability. Jaraknya adalah di sini ya.
nanti ada hubungannya dengan radius Bohr, ya, radius Bohr. Makanya elektron itu, si Bohr itu sangat cocok sekali untuk menggambarkan atom hidrogen. Dibuktikan dengan kuantum itu sama, ya, sama, ya. Jadi ada jarak, jarak-jarak kita menemukan elektron itu juga didasarkan pada yang namanya adalah radius Bohr. Nah, ini nanti kalau digambarkan, ini adalah angular probability-nya tadi, nanti erat katanya dengan orbital shape, bentuk orbitalnya. Nah, nanti kalau itu digabungkan, ya, digabungkan semuanya, kita akan bisa mendapatkan bentuk-bentuk dari orbital yang ya semacam ini, yang ketiga ini. Ya. Jadi misalkan ini ya yang 3S ya, yang 3S itu berarti kan ada apa namanya subkulit satu, subkulit dua, subkulit yang ketiga kan. Jadi makanya nanti fungsi apa namanya fungsi radialnya pasti ya ada tiga apa namanya tiga puncak kecil ya, walaupun tiga puncak walaupun yang duanya itu sangat kecil sekali. Ya, misalkan yang 3S. Makanya yang 3S di sini kan ada yang kecil, satu, dua, terus tiga di sini. Kan gitu. Yang 3P, ya dia cuma ada dua sebenarnya ya, yang 3P itu. Kenapa ada dua? P itu kan dimulai dari N sama dengan 2, sehingga di sini cuma ada dua di sini. Nah, sehingga nanti kalau bentuk orbitalnya adalah yang P, ini kan orbital P ini ya. Sehingga kalau dia adalah 3P ya. Nah, ini nanti bentuknya sudah menjadi begini. Kalau ini adalah bentuk yang 3P. Kalau yang S ya semuanya S orbital S. Jadi elektron kalau di subsel S itu pasti bentuknya adalah begini. Tetapi kalau dia ada di satu S maka bentuknya begini. Tetapi kalau dia sudah 2S berarti kan dia nanti akan ada dua subsel kan sebenarnya. Dua subsel itu maksudnya apa? Ya ada subsel yang pertama adalah 1S sebenarnya, yang berikutnya ada kulit yang kedua 2S kan gitu. Jadi sebelumnya kan dia ada subsel sebelumnya ya, sehingga probabilitas kita menemukan elektron ya probabilitas yang pertama apakah dia menempati ruang 1S ini ataukah dia menempati ruang 2S ini. Nah, akhirnya kan digambarkan ini kecil. Meskipun ya penggambarannya adalah kita kecil sekali menemukan di 1S. Nah, ini nanti kalau dikombinasikan saya punya bentuk ini. Ingat ini kecil ini. Yang kecil ini menandakan apa? Yang tadi 1S. Yang tebal begini itu menandakan apa? 2S. Ya. Kalau ini 2P berarti ya cuma satu saja ini radialnya. Nah, sehingga bentuk orbitalnya P adalah ini. Nah, nanti kalau itu digambarkan jadi begini. Beda dengan ini. Karena ini nanti sebelum 3P itu nanti ada apa? 2P. Sehingga probabilitasnya ini kecil di 2 ini yang kecil 2P, yang besar adalah apa? 3S. Sehingga nanti bentuknya menjadi begini. Ya. Oke, jadi itu adalah terkait dengan orbital atom. Oke, kuliah kita sampai di sini sudah selesai. Ada pertanyaan? Oke, ini tidak ada tugas resume ya, karena bukan banyak sih, ada beberapa temanmu yang ikut nggak tahu ikut kuliah atau jadi panitia kan gitu. Ya, Pak, boleh izin bertanya, Pak? oke silakan. Berarti Pak, kalau misalkan itu udah jadi F, berarti si angular probability-nya tuh lebih ini lagi apa lebih banyak lagi gitu? Kombinasi orbital-orbitalnya tuh, Pak. Menjadi S gimana? S. Kalau F, Pak, F Oh, lebih F, banyak F. elektronnya ya. Iya, nanti dia bentuknya menjadi lebih kompleks ya yang F itu ya. Jangankan F, nanti kalau yang D saja itu kan bentuknya menjadi lebih rumit begini kan. Yang D kan gini. Ya, jadi kalau yang D saja itu nanti menjadi ya kayak begini nanti. Fungsi matematikanya aja kan jadi lebih rumit. Apalagi nanti yang F. Jadi F itu juga nanti ya menjadi agak lebih kompleks dan juga otomatis dia juga lebih besar ya, lebih besar. Kenapa lebih besar? N-nya saja dia tinggi. Karena N-nya tinggi, maka pasti fungsi radialnya dia juga besar ya R-nya itu. Karena fungsinya yang besar, maka ya nanti menandakan ya ukuran dia juga besar, sehingga yang punya orbital F itu pasti atom-atom yang ukurannya besar ya, ukurannya besar. Atau ukuran besar itu bisa juga ditandai dengan nomor atom kan gitu. Semakin besar nomor atom, maka kan ukurannya kan juga semakin besar gitu. Ya. Oke, ada pertanyaan lain?
Oke, kalau tidak ada ini saya stop share. Nanti saya bagikan ya materinya ini ya. Jadi nanti bagikan, lihat di apa Google apa Classroom masing-masing. Ya. Oke, saya kira kuliah kita cukup di sini. Insya Allah minggu depan kita akan bahas kuliah itu agak banyak ya. Jadi yang pertama adalah bagaimana orang menemukan yang namanya adalah bilangan quantum spin S ya. Nanti erat kaitannya dengan momentum spin. Terus ada sebuah metode kuantum yang namanya adalah metode perturbation theory. Terus yang terakhir itu adalah term symbol. Itu adalah yang materi terakhir saya. Jadi memang cukup berlari-lari kita di 2 pekan ini karena setelah itu nanti akan lanjut materi Bu Ima. Oke, saya kira sudah ada pertanyaan. Mungkin cukup, Pak. Oke, jadi kalau cukup kita akhiri, mari kita baca ya apa ya Alhamdulillah bersama-sama, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dan semoga ya tadi ya pandemik ini ya bisa segera berakhir atau melandai ya melandai sehingga nanti Anda bisa kuliah lagi secara normal walaupun minggu-minggu ini kita semua sudah persiapan ya. Jadi mulai persiapan untuk memasukkan kamu angkatan 2020 di semester depan karena memang ya mau tidak mau kamu itu harus masuk di semester depan walaupun nanti kuliahnya masih hibrid ya, masih hibrid. Karena kamu kan gerbangnya Win aja kan belum ngerti itu, belum pernah praktikum dan yang lainnya sehingga memang apapun yang terjadi itu memang harus masuk di semester depan. Tetapi semuanya masih sangat tergantung pada kondisi pandemik ya. Moga-moga kalau di pandemiknya melandai terus di bulan Desember Januari, ya kamu mungkin akan ada peluang masuk di bulan-bulan Februari. Tetapi kalau misalkan pandemiknya itu meninggi di bulan Desember Januari otomatis menjadi mundur lagi kan gitu. Nah, sehingga marilah kita berdoa itu ya, semoga ya kita melandai terus lah ya, sehingga di bulan-bulan apa Februari kamu sudah mulai masuk karena tadi kita semua sudah menyiapkan angkatanmu ya untuk bisa masuk secara hibrid karena ya nggak mungkin kan kamu sarjanamu menjadi sarjana hibrid kan gitu atau sarjana online ya. Ya termasuk juga ujian-ujian yang lain itu juga sudah mulai apa di offline kan misalkan skripsi ya itu memang sudah kita mulai untuk mencoba untuk offline karena apa kalau ujian skripsi itu kalau lewat online kamu kan punya fitur banyak kan bisa tanya Google tanya teman dan yang lainnya nah itu kan nanti repot juga nanti kan gitu. Oke ini satu saja dari saya mari kita tadi udah ya sudah kita dengan bicara alhamdulillah dan langsung saja saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya saya end kan. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke saya oke satu tutup ini.